Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini, masih dalam pembelajaran 4, kita akan membahas tentang bertayamum. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, mari sama-sama kita membaca niat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnatir rasulih wa du'a ila huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan, keberkahan, serta kelancaran pada pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Berikutnya, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, tahukah kalian mengapa kita diperbolehkan melakukan tayamum? Yang pertama, tidak adanya air, dan kita sudah berusaha mencari air tersebut, tapi tidak mendapatkannya, sedangkan waktu sholat sudah masuk. Dan jarak mencari air tersebut kurang lebih adalah 2,5 km, baik kita mencari air ke arah utara, selatan, barat maupun timur. Kemudian yang kedua, berbahaya memakai air karena sakit. Orang yang dalam keadaan sakit, apabila dia terkena air kemudian penyakitnya makin parah, dia diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Yang ketiga, adanya air namun dibutuhkan untuk keselamatan jiwa yang lain. Misalnya, ada hewan atau manusia yang sedang kehausan dan stok air sangat tipis atau sangat sedikit. Nah, air tersebut dilebih utamakan untuk orang atau hewan yang dalam kehausan dan kita diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Yang keempat, dalam perjalanan jauh atau musafir dan sangat sulit mendapatkan air. Di sini kita boleh melakukan tayamum sebab dalam perjalanan jauh, di saat kita juga dalam kesulitan mencari air, kita boleh melakukan tayamum itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur. Anak-anakku yang soleh dan solehah, selanjutnya mari kita perhatikan syarat sah bertayamum. Yang pertama, telah masuk waktu sholat. Kalau belum masuk waktu sholat, kita berusaha mencari air terlebih dahulu. Masuk waktu sholat ini adalah sholat yang wajib, yaitu sholat 5 waktu. Kemudian memakai tanah atau debu yang suci dan tidak ada najis di dalamnya.
ketiga, memenuhi alasan diperbolehkannya bertayamum yang telah kita ketahui di awal tadi. Kemudian yang keempat, sudah berusaha mencari air tapi tidak menemukannya. Kemudian yang kelima, bersih dari segala najis yang melekat pada tubuh kita, baik badan, kemudian pakaian, dan juga tempat sholatnya. Yang keenam, tidak haid atau nifas bagi perempuan. Selanjutnya rukun tayamum. Rukun tayamum yang pertama adalah niat bertayamum. Yang kedua, membasuh wajah menggunakan debu. Yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga siku dengan debu. Dan sunah-sunah di dalam tayamum adalah yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, menghadap ke arah kiblat. Yang ketiga, meniup debu yang ada di telapak tangan. Kemudian yang keempat, mendahulukan anggota bagian kanan daripada kiri. Yang kelima, menggosok sela-sela jari. Dan yang keenam, membaca doa setelah bertayamum. Doanya sama seperti doa setelah berwudu. Untuk niat tayamum itu sendiri adalah nawaitu tayammuma listibahatis sholati lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat bertayamum agar diperbolehkannya sholat. Itu niat tayamum. Kalian harus hafal ya anak-anak. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, berikut ini adalah tata cara bertayamum. Kita lihat gambar yang pertama dari sebelah kiri. Letakkan kedua telapak tangan kita ke tanah atau ke debu yang menempel, baik di rumah kita, contohnya di dinding atau di meja atau di kursi. Kemudian tepuk kedua tangan kita bagian punggung tangan kita atau di bagian tengah kita untuk merontokkan debu atau tanah yang terlalu tebal. Dan sunahnya ditiupnya bukan ditiup kencang tapi ditiup perlahan. Setelah itu baru basuh wajah kita. Ingat, bagian wajah itu dari awal tempat tumbuhnya rambut sampai dengan bawah dagu. Kita basuh debu atau tanah tersebut yang ada di telapak tangan kita ke wajah kita. Selanjutnya, kita letakkan kembali kedua telapak tangan kita ke tanah atau debu. Pastikan peletakan tersebut berbeda pada peletakan pertama, karena peletakan yang pertama itu sudah mustakmal, sudah tidak bisa digunakan lagi. Setelah itu, angkat kedua tangan kita, ketuk kembali kedua tangan kita untuk meniriskan debu, dan juga jangan lupa untuk ditiup karena sunahnya tadi ditiup, dan tiupnya jangan terlalu keras atau terlalu kencang. Kemudian langsung basuh anggota bagian tangan kanan kita dari ujung jari sampai dengan ke siku menggunakan debu yang ada di telapak tangan kiri. Kemudian selanjutnya membasuh tangan kiri dari ujung jari hingga dengan siku menggunakan debu yang ada di telapak tangan kanan. Itulah pembelajaran kita tentang bertayamum. Untuk kegiatan atau tugas kalian hari ini adalah ayo peragakan tata cara bertayamum seperti yang telah dijelaskan tadi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Bapak ucapkan terima kasih banyak, dan kurang lebihnya Bapak juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.